Meanwhile, here in the United States, some remain divided on which side they support. The attack on Israel causing tensions to boil over this afternoon. Both Israeli and Palestinian supporters gathered for rallies in Times Square. Reaction to the war in Israel reaching the streets of New York with dueling protests. Doug, about 100 people gathered at the State House today for a rally in support of their fellow Palestinians in Gaza. I was in Palestine for 3 months as a human rights monitor, and I saw what goes on there, and now it's just gotten worse. And I'm very upset that the U.S. government were funding them. Presiden Amerika Joe Biden mengutuk serangan Hamas dan berjanji akan memberikan bantuan ke Israel. Di televisi nasional Amerika, Biden mengatakan, Israel memiliki hak untuk membela diri dan mengeluarkan peringatan yang belak-belakan. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Seiring memanasnya situasi konflik Israel versus Palestina beberapa hari belakangan, simpati internasional muncul baik dari pihak pro-Israel maupun pro-Palestina. Dan keributan pun pecah antara dua kelompok yang berseberangan tersebut. Kedua kubu kelompok menggelar demonstrasi di negeri Paman Sam dan saling baku hantam di dekat kompleks PBB. Protes ini diorganisir oleh Democratic Socialists of America (DSA), sebuah kelompok sayap kiri yang memiliki 6 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat. Dilansir AFP pada Senin 9 Oktober 2023, aksi-aksi unjuk rasa terjadi di sejumlah kota di Amerika Serikat sebagai reaksi atas konflik yang menimbulkan ratusan korban jiwa di Israel dan Palestina. Para demonstran warga Amerika pendukung Palestina di AS protes lantaran sikap otoritas Amerika dan para elit politik menunjukkan sikap dukungan ke Israel. Demonstrasi mulai ricuh dengan kelompok pendukung Israel dipelopori oleh pemimpin para elit politik di Amerika. Protes dimulai di Times Square dan dilanjutkan ke Jalan 42 menuju Bryant Park dekat konsulat Israel. DSA menyalahkan serangan tersebut kepada Israel, dengan mengumumkan kejadian hari ini adalah hasil langsung dari rezim apartheid Israel. Rezim yang menerima miliaran dolar pendanaan dari Amerika Serikat, ratusan orang berbaris melalui area tengah kota-kota ini, dengan banyak yang berteriak, dari sungai hingga laut Palestina akan merdeka, panjang umur Palestina. Teriakan ini dianggap oleh Anti-Defamation Liga sebagai seruan untuk menghilangkan Israel. Hamas dan Front Pembebasan Palestina sering menggunakan teriakan ini sebagai ajakan anti-Israel. Ada massa yang mengibarkan bendera Israel, beberapa polisi mencoba memisahkan dua kelompok. Setelah massa pendukung Palestina meninggalkan lokasi, sejumlah pria teriak-teriak dan membawa bendera Israel melintasi barikade, lalu keributan singkat sempat terjadi. Di tengah kerumunan, seorang pria pendukung Palestina merobek bendera Israel dan melemparkannya ke trotoar, lalu sejumlah kerumunan orang-orang mulai menginjak-injak bendera Israel. Tak lama polisi pun cepat-cepat memisahkan dua pihak yang ribut itu. Gubernur New York Kathy Hochul mengutuk unjuk rasa tersebut sebelum dimulai, mengatakan bahwa rakyat Israel menghadapi serangan teroris yang kejam dan penculikan warga sipil dan mengkritik unjuk rasa tersebut sebagai mengerikan dan menjijikkan secara moral. Warga keturunan Amerika Palestina juga menggelar unjuk rasa di luar konsulat Israel di Atlanta dan Chicago. Di Atlanta, jumlah massa lebih dari 75 orang. Mereka meneriakkan slogan dukungan ke Hamas dan menyerukan AS agar menghentikan bantuan ke Israel. Polisi menangkap beberapa pengunjuk rasa, meskipun belum jelas atas dasar apa mereka melakukannya. Video menunjukkan polisi membawa beberapa pengunjuk rasa. Saat itu memang tak terlihat perlawanan dari pengunjuk rasa yang ditangkap. Di Chicago, massa mengibarkan bendera Palestina dan mengenakan keffiyeh. Mantan Ketua DPR Nancy Pelosi memimpin masyarakat Yahudi berkumpul mendukung Israel di sinagoga di San Francisco. Unjuk rasa para pro-Palestina ini memicu kelompok lain pro-Israel untuk datang. Mereka membawa bendera Israel. Beruntung, polisi memisahkan kedua kelompok ini untuk tak saling serang. Keduanya dipisahkan dengan pembatas berbaris di Jalan 42 dan berteriak satu sama lain. Kadang-kadang kedua kelompok saling melemparkan kata-kata kasar dan berteriak langsung.